Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ya, perkenalkan, nama saya Heru, saya dari Solo. Nah, sekarang kita berada di Bukit Tadabur, di lereng Lawu, Untuk Rejo, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di lokasi ini memang latar belakangnya itu saya itu setelah bekerja, jadi saya ini purna pensiunan gitu, ingin lebih bermanfaat lah, maka saya nyari tempat dan alhamdulillah dapat tempat di Bukit Tadabur ini, dan saya mendirikan bersama-sama dengan beberapa rekan gitu tempat rekreasi tadabur alam, tadabur Quran. Jadi latar belakangnya ingin lebih bermanfaat lah tempat ini, baik untuk lingkungan maupun untuk nanti teman-teman komunitas maupun siapa saja yang mau berkunjung ke sini untuk berbahagia bersama, untuk berbagi ilmu, mencari inspirasi, sehingga tempatnya dibuat sesantai mungkin. Kira-kira ini berdiri mulai dibangun tahun 2020 awal ya. Jadi sekarang tahun 2023, 2024 berarti sudah hampir 3 tahun, 4 tahun ke depan ini. Jadi bertahap ini, jadi ini ada 5 lokasi atau area gitu ya. Di lokasi ini sekitar 2000 meter kurang dikit, saya bagi 5 dengan berbagai fasilitas. Jadi yang ada rumah sederhana penginapan, ada dapur, ada musola, ada gazebo, ada tempat apa namanya camping ya, santai-santai. Mengingat di lokasi ini tuh juga banyak pondok pesantren tahfidz, ada sekolah, ada komunitas masyarakat, sehingga bisa kolaborasi. Tempat wisata juga luar biasa di sini. Di daerah Ngargoyoso ini ada air terjun, ada candi, ada kuliner segala macam kayaknya. Ini sekedar apa ya yang belum ada di sini ya. Oh, tempat yang kira-kira santai, orang bisa bebas ini di weekendnya maupun di acara-acara tertentu ngumpul-ngumpul di sini ngopi-ngopi sambil tadabur gitu ya. Dari 5 lokasi tadi, 5 area itu yang saya bagi di lokasi ini sebenarnya punya filosofi. Filosofinya itu latar belakangnya 5 itu punya filosofi. Saya mengambil inspirasi dari 114 surat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan dimulai dari wahyu pertama, itu area 1 atau lokasi 1. Kemudian setelah dari wahyu pertama ada surat pertama. Kalau kita buka mushaf maka yang pertama adalah Al-Fatihah, itu surat pertama. Lalu surat selanjutnya yaitu Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas itu adalah area 3. Lalu keempat adalah surat penutup yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Lalu yang terakhir adalah wahyu terakhir. Jadi ada 5 lokasi di sini. Jadi memang ini unik di sini, unik ya. Seperti kita lihat nanti tidak pernah terkunci tempat ini. Jadi sewaktu-waktu monggo mampir di sini. Dari 5 lokasi tadi kemudian kita plotlah dengan ya situasi kondisi lingkungan di sini akhirnya kita dari kondisi bukit kemudian kita buat terasering 3 level. Dari 3 level kita buat 5 lokasi, dan kita sekarang ini berada di lokasi 1, area 1, yaitu inspirasi dari wahyu pertama, Iqra ya, bacalah, hingga kita merasakan yang membaca alam, membaca apa yang kita, kehidupan kita, itu inspirasinya. Jadi mudah-mudahan kalau Anda semua nanti berkunjung ke sini dapat sesuatu lah, kita saling berbagi. Baik, alhamdulillah kita di area 1. Jadi saya ingin memberikan sharing inspirasi apa itu area 1 dari lokasi pondok tadabur atau bukit tadabur ini. Jadi area 1 adalah inspirasi wahyu pertama Iqra. Kita membaca, berarti membaca semua yang Allah berikan ini, baik alam maupun tentu yang penting adalah membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah yang tergambar di mushaf Al-Quran maupun yang di alam semesta. Dan kita akan dapat inspirasi tentang mengenal Allah, mengenal kehidupan kita, dari mana mau kemana, untuk apa, temannya siapa, apa yang dicari di dunia ini, tugasnya apa. Insya Allah akan kita dapatkan di inspirasi dengan sharing di area 1. Kita sekarang berada di area 2 Bukit Tadabur. Jadi karena bukit kita berada di level 2 ini, jadi di tingkat 2 dari area 1 tadi. Nah, di area 2 ini di sini bisa untuk camping, bisa untuk outbound ya. Nah, kira-kira inspirasi yang ingin kita bagikan, berbagi, sharing adalah surat pertama yaitu Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah ini selalu kita baca dalam sholat kita, rukun sholat, menjadi rukun sholat, kemudian juga menjadi doa umul kitab yang dijabarkan pada ayat surat selanjutnya. Sehingga ini punya makna yang luar biasa, seolah-olah ini pembuka sukses kita ya dengan Al-Fatihah. Maka kita bisa inspirasikan dari sisi kehidupan dan sebagai rumus sukses kehidupan. Alhamdulillah kita sekarang naik lagi dari area 2, sekarang kita berada di area 3. Area 3 ini fasilitasnya ada ini, tempat santai, gazebo, ada dapur, ada musola juga, ada musola, ada perpustakaan di situ. Jadi area 3 ini kita masuk setelah surat pertama, kita inspirasikan lagi
yaitu surat selanjutnya, yaitu Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas. Nah, disinilah kita mendalami, sharing, berdiskusi, mentadaburi surat-surat Al-Quran. Mungkin kita nggak awam ya, mungkin nggak terlalu memperhatikan ya, atau jarang ya memperhatikan tentang nama-nama surat misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa berdiskusi tentang nama surat, cerita-cerita di Al-Quran yang nanti menginspirasi, menjadi pengarah kita dalam kehidupan menggapai sukses dunia dan akhirat. Dan kira-kira materinya nanti seperti itu. Di sini bisa camping, atau Anda mampir berkunjung untuk sini buat kopi, sudah ada dapur, bisa masak atau bisa buat minuman. Di sini bebas, silahkan, monggo. Di area 4 ini kebetulan ada teman-teman kita ngopi tadi. Biasanya acara Selasa ini acara ngaji bareng gitu ya. Nah, di area 4 ini adalah lanjutan dari area 3. Kalau area 3 adalah inspirasi dari surat Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas. Nah, sekarang adalah surat penutup, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ada gazebo, ada juga taman, fasilitasnya nanti di sana di belakang ini. Nah, di sini kita bisa sharing ya, berbagi inspirasi makna Al-Falaq dan surat An-Nas, yaitu berlindung. Tentunya kita berdoa berlindung dari bahaya-bahaya fisik maupun bahaya di luar kita, itu Al-Falaq. Dan An-Nas adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah, Malik, Rob, Ilah, agar kita terlindung dari bahaya dari diri kita sendiri, nafsu, dan juga dari bisikan setan. Nah, inilah inspirasi-inspirasi yang bisa kita diskusikan, kita kembangkan. Dan juga kalau yang santai ya, kita di sini bisa seperti ini, ngopi dan saling berbagi inspirasi. Ini area 4 ya. Alhamdulillah kita berada di area 5 Bukit Kitadabur. Ki-nya itu sebenarnya bisa kita panjangkan ya, dari singkatan Ki-nya itu adalah bisa kuantum atau meloncat, atau juga Quran ya. Jadi sebenarnya intinya bagaimana kita mentadaburi Quran dan alam. Nah, di area 5 ini adalah lanjutan tadi dari area 4 adalah surat penutup. Di area 5 ini adalah wahyu terakhir, inspirasi wahyu terakhir, yaitulah kesempurnakan agamamu, kucukupkan nikmatku, dan kuridho Islam bagi agama. Jadi kita bisa sharing, berbagi di sini. Ini fasilitasnya ada gazebo, ada taman, ada kamar kecil, ada dapur juga tersedia, sederhana. Nah, intinya di inspirasi wahyu penutup ini, wahyu terakhir ini, bahwa kita harus bersyukur, dan kesyukuran itu diwujudkan dengan menjalankan tuntunan Allah yang sudah lengkap dan kenikmatan yang sudah ditunjukkan untuk kita syukuri, sehingga kita tentunya harus mengabdi dengan sungguh-sungguh, berbuat kebaikan, meninggalkan sesuatu amal jariah, amal abadi yang akan nanti bisa mengirimkan pahala kita walaupun kita sudah tiada. Ada 3 amalan yang harus kita upayakan sebelum kita meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh atau kader binaan, atau juga yang nomor 3 adalah harta yang disegahkan, harta jariah disegahkan. Nah, kita usahakan kita bisa menggapai itu menjadi amal unggulan kita dalam kehidupan ini, sehingga Kitadabur ini menjalin ya kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Itu kita libatkan, kita minta saran, juga kegiatan bersama, juga para tamu yang mau mampir hadir di sini, teman-teman semua, komunitas maupun keluarga, maupun para mahasiswa, pelajar ya umum, yang kita bisa berbagi di sini untuk saling berbagi ilmu, inspirasi, dan mengembangkan amal unggulan tadi. Betapa banyak kenikmatan yang sudah kita dapatkan, betapa banyak ilmu, kemampuan maupun fasilitas yang sebenarnya bisa kita akses, kita manfaatkan untuk bisa melipat gandakan lagi amalan kebaikan yang akan menjadi bekal kita nanti di dunia dan di akhirat, meraih kebahagiaan. Insya Allah Bukit Kitadabur bersama kita bahagia bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.